Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin menyampaikan tentang amal. Bagaimana amal orang yang punya ilmu dan amal orang yang tidak punya ilmu. Artinya amal yang dilakukan berdasarkan ilmu dan amal yang dilakukan tidak berdasarkan ilmu, atau amal tanpa ilmu dan amal yang dengan ilmu. Pendengar yang dirahmati Allah dan hadirin hadirat pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat disebutkan waqala man lam yahzan bimautil alimi fahuwa munafikun. Siapa orang yang tidak nyesal, tidak merasa rugi, tidak menyesal atas wafatnya ulama, atas wafatnya orang alim, maka orang itu adalah orang munafik. Kalau ada orang yang senang dengan wafatnya ulama, itu adalah orang munafik. Kenapa? Dia akan merasa, oh nanti aku yang gantikannya. Padahal tidak boleh seperti itu. Maka orang seyogianya ketika ada ulama, orang alim yang wafat, dia merasa sedih. Kenapa? Salah satu pilar, salah satu pintu ilmu telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya kalau kita tidak tahu bisa bertanya kepada beliau itu. Oleh karena itu, orang yang tidak sedih dengan meninggalnya seorang alim, maka orang yang seperti itu termasuk orang munafik. Padahal kan ada tiga ya, salah satu ayatul munafiki salah satu, tanda-tanda orang munafik ada tiga. Idza hadatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ini ada tanda yang lain lagi, yaitu kalau dia tidak mau sedih, dia tidak bersedih sama sekali atas wafatnya orang yang alim, maka dia termasuk orang munafik. Kenapa demikian? Karena kalaupun seandainya dia sedih, itu sedihnya hanya di bagian luar saja, tapi tidak di bagian dalam. Maka itulah yang disebut dengan idza hadatsa kadzdzaba. Kalau dia ngomong berdusta. Maka orang yang tidak bersedih ketika wafatnya seorang ulama, orang alim, maka orang yang seperti itu adalah termasuk orang yang munafik. Fa innahu la musibata a'dzama min mautil alim. Karena tidak ada musibah yang agung, tidak ada musibah yang besar yang melebihi dari meninggalnya seorang alim. Cuma bayangkan kalau ada orang alim semuanya pada meninggal, nanti yang memberi fatwa itu hanya orang-orang yang bodoh. Dia memberi fatwa, ayo kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis, padahal orang alim masih ada yang seperti itu. Maka akan dikatakan, bagaimana kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis? Ya ambil Al-Quran, ambil hadis, baca, ikuti apa yang ada di Al-Quran, apa yang di hadis. Emang tahu caranya, emang tahu memahaminya. Karena memahami Al-Quran, memahami hadis tidak semudah itu. Perlu ada ilmu namanya ilmu fikih, perlu adanya namanya ilmu usul fikih, perlu ada namanya ilmu mantik, perlu ada namanya ilmu balaghah, perlu adanya yang untuk bacanya ilmu tajwid, perlu ada namanya ilmu nahwu, perlu ada ilmu sharaf. Jadi perangkat-perangkatnya ini tidak semua kita itu tahu. Yang tahu itu adalah ulama. Maka kalau kita pengen memahami Al-Quran dan hadis, ya tentu kita belajar kepada ulama, bukan langsung pada Al-Quran. Ketika ditanya bagaimana caranya, malah ketawa. Apakah ngikuti ulama? Malah ketawa dia. Kan sudah aku bilang, ya Rasulullah yang kita ikuti. Ya benar, memang Rasulullah yang kita ikuti, tapi Rasulullah kan sudah nggak ada. Gimana caranya kita ngikuti? Ya lewat hadis. Bagaimana caranya lewat hadis? Ya kita baca. Memang bisa memahami hadis yang seperti itu, paling tujuan terjemahannya pun itu masih salah. Nah, maka orang yang seperti ini itu sama sekali, dia orang yang seperti ini akan menyesatkan ketika dia berfatwa. Lalu
Fatwa yang mana yang ketiga? Ya tentu fatwanya orang alim, bukan orang yang bodoh seperti itu. Maka tidak ada musibah yang paling besar yang dihadapi oleh umat Islam ini kecuali meninggalnya orang yang alim. Maka orang yang sedih dengan meninggalnya orang alim, dia bukan termasuk orang yang munafik. Orang yang cinta kepada orang ahli ilmu, cinta kepada orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita disuruh berdoa, Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimina wal ba'ida minka. Ya Allah, dekatkan kami kepada orang yang dekat kepadamu dan selamatkan kami dari orang-orang yang zalim dan jauh darimu. Artinya, ketika doa itu dikabulkan, nanti kita akan didekatkan oleh Allah kepada orang yang dekat kepada Allah. Dan kita akan diselamatkan oleh Allah dari orang yang zalim dan yang akan mencelakakan kita. Nah, seberat-beratnya musibah kaum muslimin adalah ditariknya orang alim oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara diwafatkannya. Lalu Rasulullah SAW juga menyampaikan, waqala innal amalal qalila mal ilmi la yanfa. Amal yang sedikit, innal amalal qalila ma'al ilmi yanfa. Amal yang sedikit yang disertai dengan ilmu, maka amalnya itu akan bermanfaat. Orang sholat, ketika dia tahu ilmu sholat, maka sholatnya akan sah. Orang puasa, dia tahu ilmu puasa, maka puasanya akan sah. Orang haji, dia tahu caranya haji, ia punya ilmu haji, maka hajinya menjadi sah. Kalau dia sholat, tidak tahu ilmu sholat, maka tentu dia tidak akan sah. Oleh karena itu, orang yang beramal, walaupun sedikit amalnya, dibarengi dengan ilmu, maka amalnya akan lebih bermanfaat. Lalu bagaimana kalau orang banyak beramal, ahli ibadah, tidak punya ilmu? Mari kita dengarkan setelah yang lewat berikut ini. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, beramal memang harus dengan ilmu. Karena kalau tidak dengan ilmu, amalnya akan menjadi sia-sia. Karena itu disampaikan innal amalal qalila ma'al ilmi yanfa. Amal yang sedikit yang disertai dengan ilmu, maka amalnya akan bermanfaat. Wa innal amalal katsira ma'al jahli la yanfa. Ilmu atau amal yang banyak tidak diberi dengan ilmu, maka amalnya itu tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Maka saya contohkan, orang yang sholat yang diberi dengan ilmu fikih, maka sholatnya akan sah. Tetapi kalau sholatnya tidak diberi dengan ilmu, tidak tahu ilmu fikih, maka sholatnya menjadi tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Karena ia sholat nggak pakai wudhu. Kenapa nggak pakai wudhu? Nggak tahu kalau sholat itu harus wudhu. Nah, di sini salahnya. Oleh karena itu, ketika seseorang beramal harus dengan ilmu, jangan sampai tidak dengan ilmu. Puasa di bulan Ramadan, dia puasa tapi dari pagi sampai sore dia ghibah. Dia kumpul-kumpul dengan teman-temannya, isinya adalah ngomongin keburukan orang, ngomongin kejelekan orang. Pokoknya kalau seandainya sudah habis kejelekannya, dia cari-cari kejelekan yang lainnya. Maka orang yang seperti ini beramal di bulan Ramadan tanpa ilmu, maka amalnya seakan-akan dia akan memperoleh pahala, tapi sesungguhnya amalnya itu akan sia-sia. Oleh karena itu, orang yang beramal dengan ilmu, amalnya akan bermanfaat. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya tidak ada gunanya sama sekali. Oleh karena itu, innal amalal qalila ma'al ilmi
yanfa. Amal yang sedikit yang disertai dengan ilmu, maka amalnya akan bermanfaat. Wa innal amalal katsira mal jahli la yanfa. Amal yang banyak yang tidak dibarengi dengan ilmu, maka amalnya tidak ada gunanya sama sekali. Wa qala Umar radhiyallahu telah menyampaikan, mautu alfi abidin qaimin bil laili wa shaimin bin nahari, meninggalnya orang alim, bukan orang lain, meninggalnya orang ahli ibadah, jumlahnya 1000. Mauti alfi abidin, meninggalnya 1000 ahli ibadah. Ahli ibadah ini adalah qaimin bil laili, sepanjang malam dia bangun untuk melakukan sholat sunnah. Shaimin bin nahari, sepanjang siang dia berpuasa sepanjang siang. Malamnya dia bangun sholat, siangnya dia berpuasa, dan dia adalah ahli ibadah. 1000 ahli ibadah yang seperti itu meninggal, itu belum apa-apa dibanding orang yang ahli ilmu. Ahwanu min mauti alimin wahidin, itu lebih ringan daripada meninggalnya satu orang alim. 1000 ahli ibadah meninggal itu belum apa-apa dibanding dengan satu orang alim yang meninggal. Kenapa? 1000 orang ahli ibadah yang semuanya beribadah, siangnya dia puasa, malamnya dia bangun malam untuk melakukan sholat, tapi belum tentu sholatnya itu sah, belum tentu puasanya itu sah. Kenapa? Karena dia tidak tahu ilmu puasa, dia tidak tahu ilmu ibadah, qiyamul lail dia nggak tahu. Akan tetapi orang yang alim walaupun hanya satu meninggal, itu lebih berat daripada 1000 orang alim. Kenapa? Orang alim itu walaupun hanya sedikit dia ibadah, tapi ibadahnya disertai dengan ilmu, maka ibadahnya menjadi sah. Oleh karena itu, orang yang 1000 ahli ibadah meninggal, siangnya dia puasa, malamnya dia bangun malam untuk sholat, ahwanu min mauti alimin wahidin, lebih baik, lebih berat daripada satu orang alim yang meninggal, ya'lamu ma ahalallahu wa ma harramahu, yang walaupun ia hanya tahu apa yang dihalalkan oleh Allah dan apa yang diharamkan oleh Allah. Orang ini hanya satu yang meninggal, dan orang ini hanya tahu apa yang dihalalkan oleh Allah dan apa yang diharamkan oleh Allah. Artinya yang dihalalkan dia laksanakan, yang diharamkan dia tinggalkan. Dia hanya itu, menjalankan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarangkan. Walaupun tidak yang sunnah-sunnah, yang wajib-wajib saja ia lakukan. Maka itu lebih berat daripada 1000 ahli ibadah, siang berpuasa, malam bangun malam untuk melakukan sholat. Lebih berat satu orang alim yang walaupun ia hanya mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Wa in lam yazid alal faraid, walaupun dia hanya melaksanakan yang fardu-fardu saja, tidak terlalu banyak melaksanakan yang sunnah-sunnah saja. Cuman sholat, setelah saya sholat sudah. Cuman puasa di bulan Ramadan, udah puasa sudah. Cuman haji ke Baitullah, sudah haji sudah. Dia nggak terlalu banyak melakukan sholat-sholat sunnah, nggak terlalu banyak. Dia juga nggak terlalu banyak melakukan puasa-puasa sunnah, nggak terlalu banyak. Dan juga dia tidak terlalu banyak melaksanakan umroh. Dia hanya wajib, hanya haji saja yang dia lakukan. Dan dia hanya mengeluarkan zakat saja, tidak terlalu banyak dia mengeluarkan sedekah-sedekah yang sunnah-sunnah, nggak terlalu banyak. Itu lebih berat daripada meninggalnya ahli ibadah, yang ketika dia beribadah itu siangnya dia puasa, malamnya dia bangun malam untuk melakukan sholat sunnah. Maka orang yang seperti ini, kata Umar bin Khattab, bukan Ibnu Umar, kata Umar bin Khattab, orang alim yang seperti ini lebih berat daripada 1000 ahli ibadah. Artinya
1000 ahli ibadah yang meninggal itu belum apa-apa dibanding satu orang alim yang walaupun alimnya itu hanya tahu ini halal, ini haram, hanya tahu, dan dia hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Wa qala Rabi, dan Imam Rabi mengatakan al ulama'u sarjul azminati. Ulama itu adalah pelita pada zamannya. Pada zaman Nabi ada pelitanya, yaitu Nabi sendiri. Pada zaman sahabat yaitu ada pelitanya, yaitu para sahabat sendiri. Pada zaman tabi'in ada pelitanya, yaitu pada tabi'in itu sendiri, dan seterusnya. Setiap zaman itu ada pelitanya, dan pelitanya adalah ulama pada saat itu. Lalu bagaimana dengan sekarang ini? Mari kita dengarkan setelah yang lewat satu ini. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, setiap zaman itu ada ulamanya, dan setiap ulama itu ada zamannya. Jadi ada zaman, ada ulamanya, ada ulama, ada zamannya. Maka Imam Ar-Rabi mengatakan al ulama'u sirajul azminati. Ulama itu adalah pelita pada zamannya. Fakullu alimin misbahu zamanihi. Setiap orang alim itu adalah lampu pada masanya. Yastadi'u bihi ahlu zamanihi, yang dipakai untuk bernaung, yang dipakai untuk menjadi penerang oleh orang-orang pada zamannya. Artinya pada saat itu dia tidak tahu, maka ia akan lari dan kembali kepada ulama. Jadi ulama itu adalah pelita pada zamannya, dan ketika ulama itu menjadi pelita pada zamannya, saat itu ada orang yang tidak tahu tentang sesuatu, maka dia akan bertanya kepada ulama itu. Oleh karena itu kita harus berhati-hati di dalam meminta fatwa kepada ulama. Apakah itu ulama beneran atau ulama jadi-jadian? Kok ada ulama jadi-jadian? Iya, belajar hanya sebentar udah langsung jadi ustadz. Karena seorang ulama itu belajarnya tidak sebentar. Imam Syafi'i belajarnya lama, mulai dari lahir. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Umur 11 tahun, umur 14 tahun sudah hafal Al-Muwatta. Dan umur 15 tahun sudah diizinkan oleh gurunya untuk berfatwa. Jadi memang belajarnya lama. Tidak ada ulama yang belajar hanya instan, belajar hanya 3 bulan kemudian terus jadi ustadz hafidhullah. Nah, nggak ada yang seperti itu, nggak ada belajar hanya sebentar kemudian terus jadi alim, tidak ada. Oleh karena itu kita ketika minta fatwa, minta pencerahan tentang ilmu, itu harus hati-hati kepada siapa kita memintanya. Ya tentu kepada kiai, kepada ulama. Loh, kenapa kok kita harus kepada kiai, kepada ulama? Karena kiai itulah ulama, dan ulama itu adalah kiai. Mereka itu telah belajar kepada guru-gurunya, sehingga mereka itu belajar tidak sebentar, mereka itu belajar lama. Ketika belajar lama, maka inilah yang akan dia bawa nanti untuk menaungi masyarakatnya, untuk menaungi orang banyak, untuk menaungi umat, sehingga tidak salah. Nanti kalau salah bertanya kepada orang, salah, kelihatannya penampilannya ulama, lalu bertanya, Ustadz, rukun wudhu ada berapa? Dijawab, rukun wudhu itu setahu saya ada 2. 2 itu apa Ustadz? 2 itu adalah membasuh muka dan tangan. Ini bukan rukun wudhu. Di Al-Quran sudah dikatakan,
Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di Al-Qur'an saja yang perlu dibasuh itu ada 4. Yang pertama muka, yang kedua kedua belah tangan sampai ke siku, yang ketiga ngusap kepala, yang keempat membasuh kaki. Di Al-Quran aja disebutkan 4 ini yang wajib dibasuh ini. Lah ini kok cuma 2. Ini kenapa kok bisa seperti itu? Karena salah alamat meminta fatwa. Maka kalau sudah ulama ini dicabut oleh Allah, diangkat oleh Allah, dimatikan oleh Allah, nanti yang akan memberikan fatwa adalah orang-orang bodoh seperti ini. Ketika ada orang-orang bodoh seperti ini kemudian terus dimintai fatwa, coba perhatikan berapa banyak orang yang akan melakukan sholat tapi sholatnya tidak sah. Kenapa? Dia berwudu hanya dengan membasuh 1 muka, 2 tangan, hanya membasuh itu, kaki nggak dibasuh, kepala tidak dibasuh. Dan bahkan dikatakan setahu saya membasuh kepala itu hanya sunnah, membasuh kaki itu hanya sunnah. Yang seperti itu adalah fatwanya orang yang bodoh. Oleh karena itu, ketika orang yang tidak sedih dengan meninggalnya orang alim, meninggalnya Mbah Maimun Zubir di Jambi, meninggalnya Ustadz Samsul, maka yang seperti itu mesti kita harus bersedih. Kenapa? Karena orang-orang yang menyampaikan kebenaran yang benar-benar itu sesuai dengan syariat, secara fikih sesuai dengan fikih, secara tasawuf sesuai dengan tasawuf, maka orang yang seperti itu akan sangat kita tunggu, dan ketika dia meninggal kita sangat kehilangan terhadap orang yang seperti itu. Kenapa? Karena ibadah itu tidak hanya syariat saja, tapi ibadah itu juga perlu tasawuf, pensucian diri. Kalau ibadah hanya syariat saja, itu hanya sebatas kulit saja. Kenapa? Hanya sebatas sah dan tidak sahnya sholat saja, hanya sah dan tidak sahnya puasa saja, hanya sah dan tidak sahnya haji saja, hanya sah dan tidak sahnya zakat saja. Tetapi belum sampai diterima atau tidak diterimanya sholat kita, belum sampai diterima atau tidak diterimanya haji kita, belum sampai diterima atau tidak diterima puasa kita, belum sampai diterima atau tidak diterimanya zakat kita. Untuk mengetahui diterima atau tidak diterima zakat kita, itulah perlu ilmu yang lebih mendalam lagi di atas syariat, yaitu ilmu tasawuf. Maka seseorang yang melakukan tasawuf itu tidak boleh meninggalkan syariat. Kalau ada orang yang mengatakan tasawuf itu sesat, itu orang yang tidak tahu tentang tasawuf. Kenapa? Karena tasawuf itu adalah orang yang telah menjalankan syariat. Tidak boleh orang bertasawuf kalau syariatnya belum tahu. Oleh karena itu yang pertama sekali adalah syariat. Bagaimana cara sholat yang sah, sholat yang baik seperti apa, puasa yang baik seperti apa, menunaikan ibadah haji yang baik seperti apa, menunaikan zakat yang baik seperti apa. Ini dikemas oleh ilmu syariat, yaitu ilmu fikih. Tetapi ketika sholat kan harus khusyuk. Apakah khusyuk yang seperti ini ada dibahas di dalam ilmu syariat? Tidak. Khusyuknya seseorang dalam sholat itu dibahas di dalam ilmu tasawuf, ilmu yang mendalami tentang hati, yang disebut dengan tazkiyatun nafsi. Ketika seseorang telah menguasai ilmu tazkiyatun nafsi, yang bahasa lainnya adalah ilmu tasawuf, maka orang yang seperti itu nanti setelah dia sah sholatnya, nanti sholatnya akan diterima atau tidak diterima oleh Allah tergantung hatinya. Ketika hatinya niatnya lillahi ta'ala, maka Imam As-Samarkandi menyampaikan ma'fu'ila linnasi rudda, apapun yang dilakukan untuk manusia itu akan ditolak oleh Allah. Tetapi kalau ma'fu'ila lillahi kubila, yang dilakukan karena Allah itu akan diterima. Inilah perlunya kita menuntut ilmu. Inilah perlunya kita mengawali hidayah kita, menanting atau menimbang hati kita. Hati kita di dalam menuntut ilmu itu apakah berdasarkan
lillahi ta'ala atau berdasarkan tipuan setan. Kalau kita menunda-nunda melaksanakan amal, itu artinya kita belajar ilmu, yang bangkit adalah setan. Tetapi ketika kita tidak menunda-nunda, ketika ada tuntutan ilmu harus diamalkan, langsung diamalkan dan hati senang, maka teruskan belajar itu. Yang bangkit adalah nafsu lawamah, nafsu mutmainnah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung seperti itu, bukan orang yang tertipu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.